Situs bodong gerindra.org dilaporkan ke Polda Metro Jaya, mengincar pengelola website pengaduan masyarakat, Dumas, yang dilayangkan oleh Indo Digital Volunteer ke Polda Metro Jaya pada tanggal 14 September 2024 dengan nomor 0210, telah membuka mata masyarakat akan adanya situs bodong yang mencatut nama Partai Gerindra. Situs tersebut, yakni gerindra.org, diduga melanggar pasal 45 ayat 3 dan ayat 4 dan atau pasal 51 Undang-Undang ITE karena memuat konten yang membuat gaduh dan resah. Ketua Indo Digital Volunteer, Anthony Leong, mengungkapkan bahwa website resmi Gerindra adalah gerindra.id dan bukan gerindra.org yang diklaim sebagai situs bodong. Kita melihat bahwa ada oknum tertentu ataupun pihak-pihak yang ingin memecah belah hubungan yang sangat harmonis yang sudah terjalin antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi, ujar Anthony. Kita melihat bahwa konten-konten yang ada ini sangat memprihatinkan dan membuat publik resah. Anthony meminta pihak kepolisian mengusut orang di balik website gerindra.org tersebut. Dia menilai website tersebut sengaja dimunculkan oknum tak bertanggung jawab untuk memecah belah Presiden Joko Widodo, Jokowi, dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tentunya yang menjadi objek kami ini website gerindra.org pengelola, pemegang admin, dan sebagainya. Artinya, ini kita melihat ada grand design yang dibuat sengaja untuk memecah belah. Untuk merusak hubungan yang harmonis antara Prabowo dan Jokowi, jelasnya. Pengaduan tersebut juga turut melampirkan beberapa barang bukti, salah satunya postingan terkait akun Kaskus, Fufu Fafa, yang bikin gaduh dan santer dikaitkan dengan Gibran Raka Buming Raka. Anthony yakin akun tersebut bukan milik Gibran. Tentunya gerindra.org itu sebelumnya memposting akun Fufu Fafa, yang sengaja dikaitkan dengan Mas Gibran. Saya sendiri secara pribadi sangat tidak yakin akun Fufu Fafa itu milik Mas Gibran, karena saya melihat track record dari Mas Wapres terpilih ini harusnya pada tahun 2013 hingga 2014 cukup aktif di dunia usaha, dunia bisnis, dan jauh dari apa yang diframingkan oleh masyarakat akhir-akhir ini, imbuhnya. Dengan adanya pengaduan ini, Anthony berharap pihak kepolisian dapat mengusut website bodong tersebut dan menghentikan aktivitasnya. Kita harapkan ini menjadi efek jera dan tadi kita sudah konsultasi sama teman-teman dari Polda Metro, bahwa ini akan segera diproses dan ditindaklanjuti. Kita harapkan ini menjadi early warning untuk seluruh elemen bangsa, untuk seluruh pengguna medsos, untuk kita hadirkan konten-konten yang positif, edukatif, dan informatif, pungkasnya. Mengapa situs bodong gerindra.org berbahaya? Situs bodong gerindra.org tidak hanya membuat gaduh dan resah di kalangan masyarakat, tapi juga dapat memecah belah hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Konten-konten yang dipublikasikan di situs tersebut dapat membuat publik resah dan mempengaruhi opini masyarakat. Selain itu, situs bodong tersebut juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarkan hoaks dan berita palsu. Dalam era digital seperti sekarang, keberadaan situs bodong seperti gerindra.org dapat membahayakan stabilitas politik dan sosial di Indonesia. Peran Indo Digital Volunteer dalam mengawasi konten online. Indo Digital Volunteer, sebagai organisasi yang peduli dengan kualitas konten online, telah melakukan pengawasan terhadap konten-konten yang dipublikasikan di internet. Mereka telah melakukan pengaduan terhadap situs bodong gerindra.org dan berharap pihak kepolisian dapat mengusut dan menghentikan aktivitasnya. Peran Indo Digital Volunteer dalam mengawasi konten online sangat penting, karena mereka dapat membantu mengidentifikasi konten-konten yang berbahaya dan melaporkannya ke pihak berwenang. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari berita palsu dan hoaks yang dapat mempengaruhi opini dan perilaku. Mengapa konten online perlu diawasi? Konten online perlu diawasi karena dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Konten-konten yang berbahaya dan palsu dapat membuat gaduh dan resah di kalangan masyarakat,
serta mempengaruhi stabilitas politik dan sosial. Dalam era digital seperti sekarang, konten online dapat dengan mudah dipublikasikan dan disebarkan ke seluruh dunia. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan regulasi terhadap konten online, agar masyarakat dapat terhindar dari berita palsu dan hoaks. Kesimpulan situs bodonggerindra.org yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Indo Digital Volunteer telah membuka mata masyarakat akan adanya konten online yang berbahaya dan palsu. Perlu adanya pengawasan dan regulasi terhadap konten online, agar masyarakat dapat terhindar dari berita palsu dan hoaks. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari berita palsu dan hoaks yang dapat mempengaruhi opini dan perilaku. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dan kewaspadaan dari masyarakat dalam mengkonsumsi konten online, agar tidak terjebak dalam berita palsu dan hoaks.